Selamat pagi semuanya. Pagi menjelang siang sih lebih tepatnya. Ini semalam tuh abis hujan deras banget ya, jam 12 malam deh hujan. Jadi ini tanahnya tuh pada padat gitu loh. Aku juga ngeraciknya tuh kebanyakan tanah. Jadi kalau setiap kali habis hujan tuh harus digemburin kayak gini supaya airnya tuh nggak kesimpan di sini. Nah kemarin sore itu sempat memindahkan beberapa tanaman bunga. Ini ada Butterdaisy, ada Zinnia, ada Vinca atau orang biasa sebut dia ini tuh tapak dara, sama ada Marigold. Ini aku nggak tahu Marigoldnya jenis apa. Untungnya mereka itu enggak sampai yang kecabut gitu loh akarnya, karena semalam kan hujan deras sekalian angin juga. Cuman ada beberapa tangkai yang patah kemarin. Tuh, ini belum sempat mekar tapi udah patah duluan. Sedih. Nah, ini juga karena kemarin aku sempat motongin beberapa kuncup bunga yang kurang bagus, dan karena ketimpa hujan, ini tuh jadi lembek gitu loh, jadi kayak mau menuju busuk. Ini tuh harus segera dibuang ya, mumpung ini masih pagi. Semoga aja ntar siang sih cerah gitu, jadi dia bisa kering, jadi busuknya ini nggak menyebar. Ini juga masih banyak banget metan yang kosong. Rencananya sih hari ini mau diisi sama semayan labu madu, karena udah bisa dipindah tanam. Nanti sore kita pindahin. Dan semoga aja sih dengan datangnya bunga-bunga baru ini nanti lebah akan datang ya. Karena sebelumnya tuh kebun aku tuh nggak yang banyak lebahnya gitu loh, karena bunga-bunganya juga sedikit. Alhasil lebah yang datang juga sedikit, atau bahkan satu hari itu nggak ada lebah sama sekali yang datang. Kalaupun ada paling cuma 1-2. Nah kalau misalkan kalian mau berkebun, usahakan kalian buat ekosistem di kebun kalian itu menyerupai habitat aslinya gitu. Ada tanaman bunga, ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Kalaupun lahannya terbatas tuh pakai pot kayak gini atau pakai planter bag kayak gini juga bisa, karena aku juga nanamnya tuh di atap ya. Jadi lahannya terbatas. Dan dengan kalian membuat ekosistem kebun kalian itu menyerupai habitat aslinya, itu akan menguntungkan buat kalian juga. Kenapa? Karena nanti serangga-serangga yang datang itu akan bersimbiosis teman-teman. Ada yang saling menguntungkan, karena akan datang serangga-serangga yang akan memakan hama-hama di tanaman kalian, atau akan ada serangga yang datang untuk menyerbuki tanaman buah kalian atau tanaman sayuran buah. Jadi saling menguntungkan gitu. Ini aku pindah dari yang sebelah sana itu pindah ke sini karena panas banget di sebelah sana itu. Ampun, ini baru jam 9:30 tapi panasnya udah cetar, udah kayak jam 12 rasanya. Nah kalau misalkan kalian tanya bunga apa aja yang bisa mendatangkan lebah, itu ada banyak banget teman-teman. Kalian bisa tanam bunga matahari, Butterdaisy, Zinnia, Cosmos atau kenikir, Marigold. Itu aja udah cukup. Itu udah cukup banget buat mendatangkan lebah, asal kalian nanamnya cukup banyak. Nah kalau kalian mau tahu dampak dari ekosistem kebun yang kurang bagus itu, contohnya ada di sini teman-teman. Nih kalian bisa lihat, ini tomat. Aku nggak pernah berhasil nanam tomat. Selalu kayak gini, mau benih sebagus apapun, bibit sebagus apapun, tetap akan keriting juga. Kayak gini hasilnya. Jadi ini tuh nggak tahu ya kena hama apa jadi pada keriting. Karena aku juga nggak pakai pestisida kimia, jadi ya udah aku serahin gitu aja. Paling nggak aku semprot pakai ekoenzim atau pakai air rendaman kulit bawang, udah. Tapi tetap kita membutuhkan serangga-serangga baik untuk keberlangsungan hidup tanaman-tanaman kita. Karena aku mikir tuh kemarin tuh sempat udah berhasil gitu loh nanam tomat. Kenapa? Karena tuh kalian lihat nih, udah bisa berhasil sampai berbuah kayak gini aja tuh sebuah keajaiban gitu loh. Karena
tomat sama cabai itu aku paling nggak tahu kenapa susah banget nanamnya. Ya mungkin karena itu tadi, karena ekosistem di kebun aku tuh belum aku buat menyerupai habitat asli. Halo, selamat sore di hari berikutnya. Hari ini tadi tuh sekitar jam 2 siang itu hujan deras banget. Tapi kemarin aku udah sempat mindahin anakan labu madu sama pare, udah dipindahin. Untungnya tadi pas hujan itu enggak daunnya tuh enggak rusak gitu ya, karena kalau semayan yang baru dipindahin itu aku tutupin pakai ini pakai netpot 10 cm kalau nggak salah. Jadi kalau hujan atau kalau malam, supaya nggak dimakan sama hama-hama seperti keong atau nggak ditimpa hujan, itu jadinya aku tutupin gini. Ada yang datang, ada yang kepo ya. Nah, hari ini itu jadwalnya aku untuk semprot pestisida. Aku nggak pakai pestisida kimia, pakainya pestisida nabati, bisa dari air rendaman kulit bawang atau tembakau atau ekoenzim. Nah, untuk hari ini aku pakainya air rendaman tembakau. Itu tembakau dari batang rokok, 2 batang rokok itu untuk pekatan 300 ml. Nah, biasanya untuk semprot-semprotnya itu aku setiap 3 hari sekali untuk pencegahan, atau setiap 1 hari sekali kalau misalkan udah terkena hama. Jadi dosisnya tinggal disesuaiin aja. Dan pakainya juga selang-seling ya, jadi nggak yang nunggu pekatan tembakau habis atau nunggu pekatan air kulit bawang habis, enggak, jadinya pakainya tuh selang-seling. Nah, jangan lupa sayuran daun juga penting banget untuk disemprot-semprot kayak gini, terutama seledri nih. Seledri itu paling gampang banget jadi kena hama sama kale. Misalkan sih di bagian bawah daunnya ya yang kena. Kale itu paling disukai sama apit. Dan tidak lupa juga untuk menyemprot si daun-daun stroberi ini supaya tidak kena hama, karena ini sebenarnya udah kena hama sih, nggak tahu hama apa, tapi tuh jadi tengah daunnya tuh agak gosong gitu dan daunnya agak keriting. Kita coba pakai air rendaman tembakau, semoga aja sih dia berhasil ya. Sama cabe, ini aku nggak pernah berhasil nanam cabe, jadinya kita semprot juga. Ini stroberi lagi tuh, coba kalian lihat daunnya tuh nggak begitu sehat. Tengahnya itu menghitam dan keriting. Terus aku disaranin coba pakai tembakau atau enggak air kulit bawang. Mari kita coba. Tidak lupa juga apel putsa. Nih udah ada yang berbuah 1. Nih bunganya juga banyak banget kalau kalian lihat. Semoga sih bunganya nggak rontok ya. Semuanya deh kita semprot-semprot sama ini. Sini juga ada kale. Kita semprot-semprot. Di sini juga ada kenikir yang aku tanam dari biji, dan ini ditanam pakai bak hidroponik gitulah. Terus bawahnya dikasih lubang. Udah deh buat nanam dia, lumayan bisa muat sekitar 9 pohon kalau nggak ada bayam Brazil di situ. Udah selesai deh, nanti kita tinggal update lagi beberapa hari ke depan untuk melihat progresnya. Jadi sampai jumpa di lain video. Terima kasih.